Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai job order posting. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan uh, anggota-anggota dari kelompok 6. Next slide. Oke, yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Alfi Azma, yang kedua ada Stefanus Ucok, yang ketiga ada Oki Sultan Ahmad Fadin, dan yang terakhir adalah Muhammad Munte. Baiklah, inilah anggota-anggota dari kelompok 6, dan selanjutnya mungkin akan saya bawakan awal materi mengenai pengertian job order costing, penerapan, serta manfaat. Nah, mengenai job order costing, job order costing ini ialah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan yang spesifik. Nah, jadi job order costing ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya produksi secara spesifik untuk setiap job ataupun pesanan yang dipesan oleh para customer, sehingga memungkinkan manajer untuk mengetahui secara tepat berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk yang diproduksi. Nah, dengan menggunakan job order costing ini, perusahaan dapat menghindari overcosting ataupun undercosting yang bisa terjadi jika biaya produksi tidak dialokasikan dengan benar. Nah, lanjut, bagaimana penerapan dari job order costing ini sendiri? Mungkin ini akan lebih jelaskan secara spesifik mengenai studi kasus nanti. Namun, untuk beberapa penerapannya, job order costing dapat diterapkan di dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada industri, ada konstruksi, ada percetakan, ada perusahaan jasa yang bahkan menerima pesanan-pesanan khusus. Sehingga dari penerapan metode job order costing ini dapat lebih memudahkan perusahaan untuk menentukan biaya-biaya produksi ataupun menentukan bagaimana harga pokok penjualan dari produk yang dijual, produk atau jasa yang dijual. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat job order costing. Nah, job order costing ini memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dalam mengelola biaya produksi agar lebih efisien. Selain itu, job order costing juga membantu perusahaan dalam melakukan estimasi biaya produksi yang lebih akurat. Dengan membedakan biaya langsung dan tidak langsung, perusahaan dapat menghitung biaya produksi secara lebih tepat dan transparan. Selanjutnya yaitu manfaat dari job order costing ini juga memungkinkan perusahaan untuk melacak kinerja keuangan setiap pekerjaan secara individu. Nah, dengan informasi ini, manajer dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih rinci, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan keuntungan tinggi dan rendah, serta mengambil tindakan atau perbaikan yang diperlukan untuk evaluasi terkait dengan produk dari atau penjualan dari perusahaan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Jadi di sini saya akan menerapkan materi tentang metode job order costing. Yang pertama itu adalah estimasi biaya. Pada tahap awal, perusahaan melakukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu pesanan atau proyek khusus. Estimasi ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Manajemen menggunakan estimasi ini untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua adalah pencatatan biaya bahan baku dan tenaga kerja. Setelah pesanan diterima, perusahaan mencatat semua biaya yang terkait dengan pesanan tersebut. Biaya bahan baku dicatat ketika bahan-bahan tersebut digunakan dalam produksi. Selain itu, biaya tenaga kerja dicatat berdasarkan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi pesanan tersebut. Yang ketiga ada penentuan harga. Setelah biaya produksi tercatat, perusahaan menentukan harga jual barang atau jasa berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga meliputi biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, dan strategi sukses perusahaan. Tujuan akhir adalah memastikan bahwa harga jual mencakup biaya produksi dan memberikan keuntungan yang wajar. Baik, next.
Yang kali ini adalah pentingnya job order costing. Dalam dunia bisnis yang kompleks dan beragam ini, pentingnya job order cost tidak bisa diabaikan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengungkap detail biaya setiap pesanan atau proyek khusus, membantu pengambil keputusan yang bijak, dan memastikan transparansi dalam akuntansi. Dan di bawahnya adalah proses job order costing. Yang pertama adalah pemantauan biaya. Dengan menggunakan job order costing, perusahaan dapat memantau secara akurat biaya produksi setiap pesanan. Ini membantu mengidentifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terkait dengan setiap pekerjaan atau proyek. Yang kedua adalah penetapan harga yang lebih akurat. Dengan mengetahui biaya yang sebenarnya, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih akurat untuk setiap pesanan. Ini membantu menghindari underpricing ataupun overpricing, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya. Job order costing memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan memahami biaya yang terlibat dalam setiap pesanan. Perusahaan dapat mengalokasikan tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas dengan lebih efisien. Baik, next. Selanjutnya ada komponen biaya job order costing. Yang pertama yaitu adalah ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang didapat dengan mudah diidentifikasi dan diatribusikan secara langsung ke suatu pekerjaan. Ini merupakan komponen utama dalam menghitung biaya produksi karena langsung terkait dengan produk yang dibuat. Kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung melibatkan karyawan yang bekerja secara langsung pada pekerjaan atau produk yang sedang diproduksi. Biaya ini mencerminkan upah yang dibayarkan untuk jam kerja yang dapat ditelusuri langsung ke pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada overhead. Overhead manufaktur adalah semua biaya produksi yang tidak termasuk bahan baku langsung atau tenaga kerja. Ini mencakup item seperti sewa pabrik, utilitas, dan biaya peralatan yang akan dalam produksi. Keempat adalah overhead manufaktur. Biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, seperti biaya administrasi dan penjualan. Meskipun tidak langsung terkait dengan produksi, biaya ini perlu diperhitungkan dalam menetapkan harga produk atau jasa. Next. Kemudian ada proses job order costing. Yang pertama adalah penerimaan pesanan. Proses dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Ini bisa menjadi pesanan untuk barang khusus, proyek konstruksi, atau layanan khusus lainnya. Setiap pesanan ini memiliki karakteristik yang unik, seperti spesifikasi khusus, jumlah yang dipesan, dan tengah waktu pengiriman. Kemudian ada pencatatan biaya. Setelah pesanan diterima, perusahaan mulai mencatat semua biaya yang terkait dengan pesanan tersebut. Ini mencakup biaya bahan baku yang digunakan, upah tenaga kerja, biaya operasional pabrik, dan lainnya. Semua biaya ini dicatat secara terpisah untuk pesanan tersebut. Yang ketiga ada penentuan harga. Setelah biaya pesanan tercatat, perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat. Penentuan harga harus memperhitungkan semua biaya produksi yang telah dicatat, serta keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Harga jual harus kompetitif dan menguntungkan. Yang terakhir ada pengiriman pesanan. Setelah pesanan selesai produksi, barang atau layanan dikirim kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian. Ini bisa termasuk pengiriman fisik barang, instalasi proyek, atau pengiriman jasa yang diminta. Next. Kemudian ada contoh dan kasus dalam job order costing. Sebenarnya sudah ada banyak contoh dan kasus yang beredar di perusahaan-perusahaan Indonesia. Tapi saya akan mengambil salah satunya, yaitu dalam perusahaan
home industri kerajinan. Sebuah studi kasus pada home industri kerajinan berbahan dasar kain perca Pelangi Nusantara di Indonesia menunjukkan penerapan job order costing dalam menghitung harga produksi. Pelangi Nusantara adalah home industry dalam bidang kerajinan berbahan dasar kain perca yang bersifat sosiopreneur, di mana dalam perjalanan bisnisnya, Pelangi Nusantara juga bertujuan untuk memperdayakan kaum perempuan. Penentuan harga jual dalam home industry kerajinan berbahan dasar kain perca Pelangi Nusantara sudah menjadikan perhitungan harga pokok produksi atau HPP sebagai dasar. Namun, perhitungan HPP yang telah dilakukan perusahaan masih belum memasukkan keseluruhan komponen-komponen biaya, sehingga perhitungan HPP cenderung lebih kecil dengan realisasi biaya yang dikeluarkan, terutama untuk biaya overhead pabrik. Dengan begitu, untuk mengetahui dan membandingkan perhitungan HPP pesanan tote bag dan aplikasi batik menurut perusahaan dan perhitungan dengan menggunakan job order costing. Kemudian ada berdasarkan studi kasus yang saya cari, perhitungan HPP menurut perusahaan sebesar 20.860.000 dan berdasarkan metode job order costing sebesar 27.977 rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 5.117 rupiah. Sedangkan untuk harga jual menurut perusahaan sebesar 30.000 rupiah dan harga jual berdasarkan job order costing sebesar 36.370 rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 6.370 rupiah. Perbedaan perhitungan HPP dan harga jual menurut perusahaan yang lebih rendah ini dikarenakan perusahaan belum memasukkan keseluruhan komponen biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Next. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan job order costing. Jadi ada beberapa kelebihan job order costing. Di antaranya yaitu yang pertama, pelacakan biaya yang terperinci. Dengan melacak biaya produksi secara terperinci untuk setiap pesanan atau proyek, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran bisa dioptimalkan atau dikurangi. Yang kedua, penentuan harga yang tepat. Memahami biaya produksi membantu perusahaan menetapkan harga jual yang kompetitif, namun masih menguntungkan. Dengan mengetahui biaya yang tepat, perusahaan dapat menghindari menetapkan harga terlalu rendah yang dapat merugikan profitabilitas mereka. Kemudian ada pemantauan laba rugi. Dengan memahami laba atau rugi yang terkait dengan setiap pesanan secara individual, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja proyek dan mengidentifikasi area di mana mereka bisa meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bijak. Data yang akurat tentang biaya produksi memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pengendalian biaya, optimisasi produksi, dan strategi penawaran harga. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan profitabilitas dalam daya saing mereka di pasar. Selanjutnya yaitu kekurangan job order costing. Di antaranya yaitu yang pertama, kompleksitas yang proses. Proses produksi yang melibatkan banyak pesanan kecil dan beragam dapat menjadi kompleks karena memerlukan manajemen yang cermat terhadap berbagai spesifikasi produk, jadwal produksi, dan pengiriman. Kedua, ada biaya administrasi. Pengelolaan sistem akuntansi yang rumit membutuhkan waktu, sumber daya, dan biaya tambahan untuk memastikan bahwa semua transaksi, pesanan, dan biaya tercatat dengan akurat dan sesuai dengan buku peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada kurang efisien untuk produksi massal. Proses produksi yang berfokus pada pesanan yang unik mungkin tidak efisien dalam menghadapi produksi massal atau berulang karena memerlukan penyesuaian yang lebih sering dan kurangnya standarisasi dalam proses. Yang keempat ada kesulitan estimasi biaya awal. Dengan setiap pesanan yang unik, sulit untuk memperkirakan biaya awal dengan tepat karena variabel dalam bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi. Yang terakhir yaitu ada keterbatasan analisis keuntungan. Data terfragmentasi dari berbagai pesanan membuat sulit untuk melakukan analisis keuntungan yang komprehensif untuk perusahaan secara keseluruhan, menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan strategis.
Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Ini tadi materi tentang job order costing. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan materi tentang job order costing. Dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.